Halo, rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di pertemuan keempat mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Pada video ini, kita akan membahas tentang analisis kebutuhan dan penyusunan dokumen requirement atau yang bisa dikenal dengan Software Requirement Specification atau kita singkat dengan SRS. Poin pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, analisis kebutuhan sistem, kedua, teknik analisis data dalam penyusunan requirement, ketiga, penyusunan dokumen kebutuhan sistem, dan yang keempat, standar dan pedoman dalam penyusunan SRS. Sebelum kita mengembangkan suatu sistem, sangat penting untuk memahami kebutuhan dari sistem tersebut. Analisis kebutuhan adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan fungsional, non-fungsional dari data yang telah dikumpulkan dari pengguna dan pemangku kepentingan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan bisnis. Analisis kebutuhan sistem terdiri dari dua bagian utama, yaitu kebutuhan fungsional yang menjelaskan fitur dan fungsi spesifik yang harus dimiliki oleh sistem. Yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional yang mendefinisikan karakteristik kualitas seperti performa, keamanan, kompatibilitas. Contohnya adalah jika kita mengembangkan sistem e-commerce, maka kebutuhan fungsionalnya bisa mencakup fitur seperti pencarian produk, keranjang belanja, dan pembayaran online. Sedangkan kebutuhan non-fungsionalnya bisa berupa waktu respon, misalnya maksimal 2 detik, dan enkripsi data pengguna untuk keamanan. Untuk mendapatkan kebutuhan sistem yang tepat, kita perlu menerapkan teknik analisis data yang efektif. Berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan. Yang pertama adalah wawancara, yaitu melakukan diskusi langsung dengan pemangku kepentingan. Yang kedua adalah observasi, yaitu mengamati langsung bagaimana pengguna bekerja dengan sistem saat ini. Yang ketiga, kuesioner, yaitu mengumpulkan data dalam skala besar dari calon pengguna. Yang keempat adalah brainstorming, yaitu melibatkan berbagai tim dalam diskusi terbuka untuk mengumpulkan ide. Contoh studi kasusnya, sebuah perusahaan logistik ingin mengembangkan sistem tracking barang. Tim analis menggunakan wawancara dengan staf operasional dan survei pelanggan untuk menentukan fitur utama yang dibutuhkan, seperti pelacakan real-time dan notifikasi otomatis. Setelah kebutuhan sistem dianalisis, langkah berikutnya adalah menyusun dokumen SRS. Dokumen ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu deskripsi sistem yang berisi tentang gambaran umum tentang sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah kebutuhan fungsional yang berisi tentang daftar fitur dan fungsi sistem. Yang ketiga adalah kebutuhan non-fungsional, yaitu karakteristik kualitas dari sistem. Yang keempat adalah batasan, yaitu kendala teknis, regulasi, dan sumber daya. Berikut adalah contoh dari format SRS. Pertama adalah poin judul, yaitu judulnya misalnya adalah Sistem Manajemen Inventaris. Poin kedua adalah deskripsi, yang berisi tentang sistem ini akan membantu perusahaan dalam mengelola stok barang secara efisien. Poin ketiga adalah kebutuhan fungsional, yaitu contohnya pengguna dapat menambah, mengedit, dan menghapus data stok. Yang kedua, sistem harus memberikan laporan stok harian. Poin keempat adalah kebutuhan non-fungsional. Contohnya adalah waktu respon maksimal 3 detik. Sistem harus kompatibel dengan browser modern. Yang kelima adalah batasan, yaitu contohnya sistem hanya dapat digunakan di dalam jaringan perusahaan. Untuk memastikan kualitas dokumen SRS, kita dapat merujuk pada standar internasional seperti IEEE. IEEE memberikan pedoman tentang bagaimana dokumen SRS harus disusun agar dapat digunakan secara efektif dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah struktur utama yang dianjurkan oleh IEEE. Pertama, pendahuluan.
Dalam pendahuluan mencakup tujuan, ruang lingkup, definisi, akronim dan singkatan, referensi, serta ikhtisar dokumen. Tujuan menjelaskan tujuan utama dari sistem yang akan dibangun. Ruang lingkup merupakan cakupan dan batasan dari sistem. Definisi, akronim, dan singkatan menyediakan daftar istilah yang digunakan dalam dokumen. Referensi menyertakan dokumen lain yang relevan sebagai acuan. Dan yang terakhir, ikhtisar dokumen memberikan gambaran umum isi dokumen SRS. Struktur yang kedua adalah deskripsi umum yang berisi tentang perspektif produk, fungsi produk, karakteristik pengguna, kendala umum, asumsi dan ketergantungan. Perspektif produk menjelaskan posisi sistem dalam lingkungan bisnis atau teknis. Fungsi produk menguraikan fitur utama yang disediakan oleh sistem. Karakteristik pengguna mengidentifikasi tipe pengguna dan kebutuhan mereka. Kendala umum membahas batasan teknis atau regulasi. Sedangkan asumsi dan ketergantungan menyebutkan faktor eksternal yang mempengaruhi sistem. Struktur yang ketiga berisi tentang kebutuhan spesifik, di mana terdiri dari kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan antarmuka eksternal. Kebutuhan fungsional berisi tentang daftar fitur sistem secara rinci. Sedangkan kebutuhan non-fungsional merupakan aspek kualitas seperti performa dan keamanan. Dan yang terakhir yaitu antarmuka eksternal berisi tentang antarmuka pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi. Struktur yang keempat adalah lampiran, yaitu berisi tentang diagram atau dokumen pendukung lainnya yang relevan. Dokumen SRS yang mengikuti standar IEEE membantu tim pengembang dan pemangku kepentingan untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem yang akan dibangun. Sebagai kesimpulan, dalam analisis kebutuhan sistem, kita perlu memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional, menerapkan teknik analisis data yang efektif, serta menyusun dokumen SRS yang sesuai dengan standar. Pemahaman yang baik tentang requirement ini akan memastikan keberhasilan dalam pengembangan sistem. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk mengeksplorasi contoh dokumen SRS yang telah tersedia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.